warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali pada program kajian religi Islam berkemajuan. Kajian spesial membahas ya dan juga mengacu pada himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita di kesempatan kali ini kita bersama Ustadz Ma'sun Sarjana Hukum Islam atau kerap disapa dengan Cak Sun. Ya, Mas Zaki. Ya, bagaimana kabarnya, Cak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya. sehat ya. Dan mudah-mudahan kabar sahabat Purnama Sidi dan juga pemirsa sehat ya. Mudah-mudahan juga untuk Anda yang sedang sakit, semoga Allah angkat sakitnya, Allah sembuhkan. Baiklah, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV Channel, kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih dalam kitab iman. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini bab akan yang kita bahas ialah iman kepada Allah yang maha mulia. Ya. Boleh, Cak? Oke. Insya Allah seperti itu. Untuk Anda perlu ketahui bahwa ini program kolaborasi antara Lazismu Wonosobo, Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo dan Radio Purnama Sidi. Baiklah pendengar, sebelum kajian kita lanjutkan, marilah kita awali dengan bacaan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alad dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, pemirsa, pendengar radio Purnama Sidi dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan yang insya Allah memberikan manfaat bagi kita semua. Dan insya Allah ini bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga nikmat Allah yang berupa iman dan Islam. Bagaimana cara menjaganya? Dengan cara menghadiri majelis ilmu, ya, menghadiri kajian-kajian. Dari itulah kemudian iman kita akan bertambah menjadi lebih baik dan lebih baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang akan kita pelajari pada sore hari ini melanjutkan pembahasan yang lalu. Pada yang lalu kita sudah membahas tentang firqah najiyah itu seperti apa. Ya, firqah yang selamat, ya, di mana pemahaman ulama-ulama salafus saleh dulu ya memahami bagaimana alam ini. Ya, mereka bersepakat bahwa alam ini semuanya adalah hadis, adalah baru, ya, sesuatu yang diciptakan, dan siapa penciptanya? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dalam rangka untuk mempertambah atau meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Majelis Tarjih ini mendorong agar kita semua itu memperdalam pengetahuan, ya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara mentadabburi, mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat yang qauliyah. Kita mentadabburi isinya, ya, kalau itu Al-Qur'an kita mentadabburi alam ini agar itu bisa menjadi sabab, ya. Kita bisa punya pemahaman yang baik tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sore ini kita akan mengkaji imannya kita, ya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang diacu di dalam tarjih ini seperti yang sudah kita bahas
yang lalu adalah apa? Yaitu hadis panjang ya, yang berkaitan dengan sahabat sahabat di masa Rasulullah, di mana Rasulullah SAW mendapati seorang yang berpakaian putih-putih ya, kemudian rambutnya putih, tidak tahu datangnya dari mana, lalu kemudian tiba-tiba meletakkan lutut ya, dengan lutut Rasulullah SAW, meletakkan dua tangannya ke lutut Rasulullah SAW, lalu menanyakan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan apa itu hari kiamat ya. Nah, itu yang menjadi landasan dasar ulama-ulama tarjih ketika membicarakan tentang iman, dan itulah yang diyakini ya, termasuk Ahlussunnah wal Jamaah itu berkaitan dengan itu ya, karena pandangan-pandangan dalam golongan yang lain barangkali berbeda ya. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-imanu billahi azza wa jalla ya, iman kepada Allah azza wa jalla ya, azza yang mulia, wa jalla dan agung ya. Jadi iman ini bagi kita adalah pondasi ya, karena pondasi maka dia harus kokoh ya. Kalau pondasi itu rapuh ya, maka seluruh bangunannya akan mudah rubuh. Maka para ulama mencoba untuk mendefinisikan tentang iman itu apa. Ya, kita seringkali barangkali di pelajaran-pelajaran SD ya, itu kita mendengar satu definisi, yaitu iqraru bil lisan ya, maka kita mengikrarkan dengan lisan ya. Apa yang kita ikrarkan? Kalimat la ilaha illallah ya, meyakini bahwa tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ikrar kita ya, dan ikrar ini memang tidak sekedar diikrarkan ya, tetapi yang kedua, tasdiqu bil qalbi, membenarkan ya, dengan penuh keyakinan ya akan sesuatu yang kita yakini ini. Apa? Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan dengan yakin ya akan apa? Adanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan sedikit pun. Itu tasdiqu bil qalbi. Kita benarkan dengan hati. Kemudian yang ketiga, melaksanakan ya dengan anggota badan, imtisalu bil jawarih, melaksanakan dengan anggota badan. Apa yang kita laksanakan tentunya berkaitan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pokok dasar akidah Islamnya itu adalah kalimat syahadatan itu, Mas ya. Jadi pokok dasar akidah Islamnya itu adalah kalimat syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Jadi itu pokok akidah di dalam Islam itu dua hal itu ya. Jadi meyakini bahwa tidak ada sesembahan, membenarkan di dalam hati bahwa Allah itu ada ya. Kemudian membenarkan dengan yakin akan keesaannya, membenarkan dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan segala yang ada di muka bumi ini. Membenarkan dengan yakin bahwa Allah itu sempurna, kamal ya, dalam sifat-sifatnya tidak serupa dengan yang lainnya, sempurnalah ya. Ini untuk membedakan dengan makhluk ya. Jadi maka di dalam tarjih ini ya dikatakan al-muttasifu bil kalam wa kulli kamalin itu, Mas ya. Jadi
dan dia ya yang bersabda ya, al-mutasifu yang disifati bil kalam. Ya, kalam itu dengan firman ya. Dan memiliki segala sifat kesempurnaan wa kulli kamalin. Al-munazzahu ya, yang munazzah itu yang suci ya. Jadi al-munazzahu itu yang suci, yang kemudian wa mukhalin ya, mukhal itu yang mustahil ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kita meyakini membenarkan bahwa Allah itu bersifat dengan segala sifat sempurna ya, suci dari segala sifat kekurangan dan mustahil ya, ada hal-hal yang kemudian itu ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin Allah itu tidak kuasa dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan iman ya. Jadi iqraru bil lisan ya, kemudian tasdiqu bil qalbi dan imtsalu bil jawarih, melaksanakan dengan perintah dengan anggota badan ini. Tentu apa yang kita laksanakan berupa perintah dan larangannya. Maka kemudian syahadat kedua itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa ketika kita sudah mengimani Allah, meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta, mengamini Allah bahwa yang layak, yang hak untuk diibadahi, maka seluruh proses itu membutuhkan keyakinan yang kedua apa? Harus sesuai dengan tuntunannya. Jadi keimanan itu membutuhkan keikhlasan ya, kemudian keimanan kita kepada Rasulullah membutuhkan apa? Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan dengan al-imanu billahi azza wa jalla. Jadi ini adalah satu pokok ya. Bahkan iman inilah yang kemudian bisa menjadikan kita ini ya, di dalam aktivitas yang kita lakukan itu ibadah kepada Allah atau tidak ya. Jadi ini menjadi satu semacam apa ya, syarat mas. Misalnya dalam surat An-Nahl ya, ayat berapa itu ya, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun ya, siapa yang melakukan amal yang baik, baik dia laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya adalah mukmin, maka janji Allah wala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan, di dunia ini pasti kami akan memberikan penghidupan yang baik. Tapi syaratnya harus mukmin. Ya, apa mukmin itu? Ya punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Rasulullah. Ya rukun iman inilah yang 6 itu. Bukan hanya sebagai seorang yang muslim saja. Tidak, harus mukmin. Ya, ada komitmen, ada kesungguhan sebagaimana saya katakan kemarin itu. Jadi kalau Islam itu hanya melaksanakan yang operasional. Kalau mukmin itu ada komitmen ya, ada kesungguhan, komitmen moral untuk melaksanakan keislaman dengan sungguh-sungguh. Kemudian ihsan itu kualitas. Ya, jadi maka syaratnya adalah mukmin. Maka Allah menjanjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Allah akan memberikan penghidupan yang baik di dunia ini. Diberikan kemudahan, diberikan rasa tenang, diberikan rasa cukup. Nah, sudah dijamin oleh Allah ya, asalkan dia mukmin. Makanya saya katakan ini adalah pondasi seluruh aktivitas kita. Ya, jadi yang menggerakkan gitu ya. Jadi yang menggerakkan orang melakukan satu aktivitas ya, itu adalah keimanannya. Dia punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang punya dampak nanti. Ya, di akhirat nanti wala najzanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka kami akan memberikan balasan ya, yang berupa pahala yang lebih baik dari yang mereka kerjakan. Itu di akhirat. Jadi mukmin ya, keimanan kita kepada Allah ya, itu menjadi satu syarat kita mendapatkan dua tadi itu ya, mendapatkan penghidupan yang baik di dunia dan mendapatkan balasan yang lebih baik nanti di akhirat. Maka ini pondasi. Nah, pendengar setia Radio Purnama Sidi dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan iman ini ya, berkaitan dengan iman ini memang ada tingkatan-tingkatan mas. Ada tingkatannya. Ya, ada tingkatan orang awam. Ya.
Ya, jadi seperti ada seorang yang mengatakan dan orang ini dipercaya, oh si fulan itu ada di rumah, maka cukup dia percaya. Benar apa tidak bahwa ada seorang fulan di rumah itu gak penting. Ya, itu imannya orang awam. Ya, jadi wongnya taklid saja. Taklid Ya. saja. Ada iman itu ya dia butuh bukti. Ya, ini ada meningkat lagi. Ini biasanya imannya ahli al-mutakalim, ya, ilmu kalam. Ya, itu biasanya mereka butuh bukti. Ya, butuh bukti tidak harus melihat. Ternyata oh ada suaranya. Oh betul, tadi yang pertama kan bahwa ada orang yang mengatakan si Zaid itu ada di rumah. Sudah cukup saja percaya dia. Nggak perlu ngecek, nggak perlu membuktikan. Kenapa? Karena saya ngomong sudah dipercaya. Nah, ada orang yang beriman itu dia butuh bukti. Ya, ini ilmunya ahli kalam itu, dia butuh bukti. Tidak harus kemudian dia harus melihat, cukup dengan misalnya apa, mendengar suaranya misalnya. Ya. Kemudian imannya arifin ini dia menyaksikan Allah dengan nur yakin. Ya, ini tingkatan iman. Itu pun ada berbagai macam tingkatan lagi. Ada, jadi arifin itu iman bahwa selain Allah tidak punya wujud. Misalnya, ini imannya arifin. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala tidak punya wujud. Atau yang kedua, segala sesuatu itu pasti rusak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka tidak melihat selain Allah yang Maha Esa dan benar. Ya, jadi ini apa namanya tingkatan-tingkatan dalam keimanan itu. Jadi makanya kemudian kita ya pendengar setia ikut kajian, mendengarkan kajian itu dalam rangka untuk menaikkan grade iman kita. Ya. Jadi mungkin dulu waktu kecil kita hanya diceritani bahwa Allah itu ada misalnya gitu. Ya sudah kita percaya. Maka ketika kita sudah dewasa berpikir, maka kita mencoba menggali. Lewat apa? Ya tentunya berasal dari sumber Al-Quran dan hadis. Ya, kemudian Muhammadiyah menyarankan agar dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman tentang Allah yang baik, maka hendaknya dia mempelajari ya tentang alam semesta ini. Ya, ini bagian dari upaya membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan dengan tingkatan-tingkatan iman ya. Jadi al-imanu billahi azza wa jalla. Jadi sekali lagi iman kepada Allah ini bagian dari pondasi pertama dari keimanan kita. Dari rukun iman. Ya sebagaimana disampaikan di dalam sabda Rasulullah SAW di dalam hadis Jibril itu ya ketika ditanya mal imanu antu minabillahi, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya lanjutkan ya. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina. Ya, di dalam matan tarjih ini dikatakan wajib kita percaya akan Allah Rabbina, Tuhan kita. Ya. Jadi kewajiban ya, bagian dari keimanan kita. Karena kalau itu tidak terjadi ya berarti itu yang membedakan kita antara kafir dan mukmin itu ya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pondasi tadi. Pondasi itu. Dan keimanan tidak sekedar benar dalam sisi teks. Ya. Gitu, Mas. Jadi Al-Qur'an itu sudah benar. Ya, enggak ada yang meragukannya. Tetapi bagi kita sebagai seorang yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pembenaran bahwa Allah itu ada itu tentunya tidak sekedar berdasarkan teks. Ya. Tetapi juga harus kita gali dengan cara berpikir kita. Makanya Muhammadiyah itu ini sudah pernah saya sampaikan di awal-awal kaitan dengan pendekatan itu Mas ya. Jadi bayani itu pendekatan teks ya. Jadi kembalikan kepada Al-Qur'an bagaimana Allah menjelaskan dirinya sendiri. Ya, dan itu banyak sekali. Ya, misalnya berkaitan dengan
dalil yang dimukakan oleh Muhammadiyah ini, ya, fa'aminu billahi wa rusulihi wan nuril ladzi anjalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya serta cahaya Quran yang telah aku turunkan, dan Allah Maha mengetahui akan perbuatanmu. Nah, ini dasar yang dipakai oleh Tarji untuk menjelaskan tentang kewajiban kita, ya, untuk beriman kepada Allah Rabbina sebagai Tuhan kita. Ya, ini apa namanya, dasar, ya, yang pertama yang harus kemudian kita terus gali, ya, dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kemudian kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kemudian pemahaman kita tentang Allah sebagai al-haq, sebagai yang benar itu benar-benar apa namanya, lebih kuat, kokoh lagi akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbina ini. Kemudian di tarjih ini menjelaskan tentang Allah Rabbina ini, ya. Dijelaskan bahwa, ya, dan dia Allah sebagai Tuhan kita itu siapa? Al-ilahu al-haqqu, Tuhan yang hak. Alladzi khalaqa kulla syai'in wa huwal wajibul wujud. Dialah Tuhan yang sebenarnya, ya, al-haq. Ya, ini penjelasan dari apa namanya, syarah, ya. Jadi Allah itu adalah al-haq, ya, ilahul haq. Ya, ada dasar yang kemudian dikemukakan dalam tarjih ini. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Ya. Famada ba'dal haqqu illa dhalal fa anna tusrafun. Maka zat yang demikian itulah Allah. Ya. Rabb kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimana kamu dipalingkan dari kebenaran? Jadi dari ayat ini, ya, surat Yunus ayat 32 ini ada 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan Allah itu sendiri, ya, yang di dalamnya mengandung sifat uluhiyah baginya, bahwa Allah adalah zat yang hak untuk diibadahi, hak untuk disembah. Maka di dalam Al-Fatihah itu kita menyebut iyyaka na'budu, ya, hanya engkaulah kami beribadah, hanya kepada engkau, iyyaka na'budu, ya, hanya kepada engkaulah kami beribadah, kami menyembah. Jadi fadzalikumullah, maka yang demikian itulah Allah, yang di dalamnya ada uluhiyahnya, ya. Kemudian Rabb, ya, disebut di dalam ayat itu ada Rabb, bahwa Allah adalah khaliqu kulli syai', Allah adalah pencipta segala sesuatu. Di dalam Rabb itu ada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah itu khaliq, bahwa Allah itu ar-razik, bahwa Allah itu yang mengatur seluruh alam semesta ini, dan kita meyakini itu. Ya, bagaimana kita akan beribadah kepada Allah jika kemudian Tuhan yang kita yakini itu satu yang lemah? Ya, maka ini saya kira tidak perlu kita jadikan Tuhan satu yang lemah itu. Ya, maka pastilah zat yang maha ini, yang kokoh, yang kuat, yang mengatur segala sesuatu, sehingga kemudian layak kemudian kita beribadah kepadanya, layak kemudian kita meminta, ya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah, ya, kami minta pertolongan, ya. Kemudian yang ketiga ada al-haq, yang mengandung sifat kebenaran tentang wujudnya, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu wajibul wujud. Nah, ini apa namanya, redaksi yang selanjutnya, ya, ketika menjelaskan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditarjih menjelaskan bahwa Allah itu ilahul haq, Tuhan yang
benar, sesembahan yang tidak ada yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah khalaqa kulla syai'in. Dia yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, yang memberikan rezeki kepada siapapun. Ya, maka tidak bolehlah kemudian kita ini minta-minta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah batal akidah kita. Itu bagian dari bentuk kesyirikan. Ya, jadi semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beribadah, ketika kita berobat misalnya, itu yang menyembuhkan bukan dokter. Yang menyembuhkan itu bukan obat, tetapi yang menyembuhkan tetap Allah. Maka doa kita, Allahumma rabbanas atibil basa isfi anta syafi. Yang maha penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Obat dokter itu adalah wasilah. Ya, makanya kita ini harus membedakan mana ghoyah dan mana wasilah. Ghoyah itu tujuan, Mas. Ghoyah tujuan. Segala aktivitas hidup kita niatkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu ilahul haq, sesembahan yang benar, yang tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Segala aktivitas kita hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah khalaqa kulla syai'in. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah yang memberikan rezeki, dia adalah yang mengatur segala sesuatu. Ini apa namanya? Redaksi atau matan di dalam HPT ini. Kemudian ada lagi ayat yang berkaitan dengan, jadi kalau kita bicara tentang Allah itu, ya Allah itu menjelaskan dirinya sendiri, Mas. Maka di dalam tarjih itu memang tidak banyak kemudian diulas tentang bagaimana tentang apa, menggali tentang apa sifat dan segala macamnya, karena itu di luar pikiran manusia. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana kemudian kita mentafakuri ciptaannya ini. Ini yang kemudian menghasilkan keimanan kepada Allah semakin kokoh, semakin kokoh, ya. Nah, maka tarjih ini sebenarnya ketika dia bicara tentang Allah itu dikembalikan bagaimana Allah menjelaskan dirinya sendiri melalui firman Allah, melalui Al-Quran tentunya, nggak mungkin melalui yang lainnya, ya. Maka tadi dikatakan dzalikum bi annallahu wal haq. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak. Wa annau yuhyil mauta wa annau ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala sesuatu yang mati, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Hajj ayat 6. Ya. Jadi Allah menjelaskan dirinya sendiri. Ya, kalau Allah menjelaskan dirinya sendiri, apakah itu sombong? Ya enggak sombong, ya. Ya kalau Allah sombong ya enggak ada masalah. Ya kan, ya, jadi jubah kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Mas. Jadi kalau kita bicara tentang apa namanya iman kita kepada Allah itu memang apa, menjadikan kita itu menjadi orang yang apa, punya independensi. Ya, karena yang mau kita tuju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa tergoyahkan dengan yang lainnya. Ada independensi diri. Ya. Ini kalau kemudian kita menjadikan Allah sebagai satu apa, gantungan di dalam setiap aktivitas hidup kita. Dalam hal ibadah mahdhah, dalam hal muamalah duniawiyah, itu kita hanya fokusnya kepada Allah. Karena apa? Al-ilahul haq. Ya. Dialah yang hak, ya, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini beberapa dasar yang berkaitan dengan Allah menjelaskan dirinya sendiri. Ya, termasuk di dalam surat Al-Ikhlas itu kan kul wallahu ahad. Ya, katakanlah ya bahwa dia Allah adalah Esa. Dia menyebut dirinya sendiri. Itu apa makna yang tersirat dari Allah menyebut dengan kata dia? Ya, di dalam banyak itu kan menunjukkan satu apa? Wa itu kan laki-laki gitu ya. Ini kalau dalam tata bahasa itu
Ya, wa itu laki-laki, kemudian ya itu perempuan. Kadang Allah menggunakan kata tunggal anak, tapi juga kata yang menunjukkan kata nahnu. Ya, ini dalam tata bahasa saya kira itu hal yang biasa ya. Tapi memang ada makna ketika misalnya ketika Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Ya, sehingga kami yang telah menurunkan ad-dzikra. Kenapa enggak saya? Iya, enggak saya. Kalau kami kan istilahnya berarti Allah banyak. Iya. Atau seperti apa sebenarnya? Itu sebenarnya untuk pengagungan. Oh, pengagungan. Iya, takdim ya, untuk pengagungan diri. Sebagaimana saya katakan saya menyebut antum. Ya, padahal satu orang. Harusnya anta, tapi kan kamu itu kan rontok. Gitu kan, tapi ketika menyebut antum itu sebenarnya dalam rangka saya menghormati. Kalau saya menyebut saya itu kan rontok iya gitu ya Mas ya. Itu rasa saja itu beda. Saya itu, maka biasanya yang dalam konteks itu penghormatan ya, itu adalah menggunakan kata kami. Ya kan, walaupun yang mengatakan satu. Ya, dalam konteks itu juga sama. Ya, ini kaitan dengan penyebutan wa atau ya atau menggunakan kata nahnu atau kata anak itu. Tidak menunjukkan bahwa kemudian oh berarti Allah itu laki-laki. Ya, tidak seperti itu. Atau ketika menyebut nahnu pakai dhamir ya jamak nahnu misalnya, maka kemudian oh berarti Allah itu berarti tidak. Tapi itu lebih kepada aspek ta'zim, pengagungan dirinya. Ya, ini kaitan dengan lafaz itu ya. Kemudian ini saya ingin lanjutkan wahwa ya, al wajibul wujud. Jadi ini memang di dalam filsafat itu perdebatannya luar biasa kalau bicara wajibul tentang al maujud ini. Wujud yang wajib berarti. Jadi al maujud kalau ada yang ada. Ya. Di dalam filsafat itu ada pembahasan ya, ketika bicara tentang al maujud yang ada itu ada dua. Bisa mumkinul wujud, bisa wajibul wujud. Jadi kalau wajibul wujud itu apa? Sesuatu yang wujudnya niscaya harus ada tanpa membutuhkan sesuatu yang lain. Ya. Jadi ya Allah itu wajibul wujud, sesuatu yang ada, yang niscaya ada, ya, tanpa tergantung dengan ada yang lain. Karena dia wal akhir itu. Ya. Nah, kalau mungkinul wujud, wujud yang mungkin itu keberadaannya itu karena faktor yang lainnya. Ya, misalnya kita semua ini kan mungkin wujud karena kita diadakan. Ya, atau kita jadi apa namanya sesuatu yang wujudnya membutuhkan faktor yang lain. Ya, jadi saya mau membuat sesuatu itu ada karena ada yang mengadakan. Tetapi kalau wajib wujud tidak ada. Ya. Nah, ada definisi yang digunakan oleh Tiftazani itu begini. Ketika menjelaskan tentang al-wajib, ya ini kan ada wilayah yang kemudian secara logika, ini kan ya menggunakan logika bahwa bagaimana kita menjelaskan bahwa Allah itu ya sebagai zat Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Seringkali argumennya begini. Kalau alam, kan Muhammadiyah meyakini bahwa alam ini hadis. Ya, alam ini baru. Ya, sesuatu yang diciptakan. Ya, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya sesuatu yang diciptakan itu ada penciptanya. Ya. Ketika itu diurunut terus-menerus, itu menjadi nggak ada habisnya, Mas. Karena sesuatu yang baru mesti ada yang membuat. Siapa yang membuat itu? Mesti ada yang membuat terus-menerus. Itu menjadi tidak ada batas akhirnya. Ya, menjadi tidak ada batasnya. Rantai, jadi musalsal, nggak ada habis-habisnya. Nah, apa namanya? Sampai kepada rantai yang terakhir, yang wujudnya itu niscaya. Yang keberadaannya tidak tergantung kepada sesuatu yang lainnya. Itu yang kemudian di dalam bahasa agama itu disebut dengan wajibul wujud. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang punya sebab dan dia yang punya akibat. Jadi sebab akibat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan dengan wajibul wujud ya. Jadi
apa namanya, dan Muhammadiyah pakai itu ya. Ya. Jadi termasuk apa namanya di dalam paham Asy'ariyah, walaupun tidak kemudian Muhammadiyah itu mencomot secara utuh ya, tetapi ada beberapa sifat yang dimuat oleh Asy'ariyah itu kemudian dipakai ya, sekalipun misalnya Asy'ariyah menggunakan istilah Allah wujud ya, tidak wajibul wujud. Kalau Muhammadiyah jelas sekali bahwa al wajibul wujud, dia adalah wujud yang wajib, keberadaannya itu dia tidak tergantung dengan yang lainnya, dia adalah zatnya itu sendiri ya. Ya, maka di dalam paragraf yang lainnya nanti wal awwalu bila bidayatin wal akhiru bila nihayatin. Jadi ini berkaitan dengan apa namanya aspek wajibul wujud itu. Jadi keberadaan Allah itu ya niscaya ya. Jadi niscaya tanpa membutuhkan yang lainnya, karena dia yang pertama dan yang akhir ya. Maka memang kalau kita menggunakan hukum kausalitas sebab akibat itu kan mesti nggak ada selesainya itu Mas ya kan, nggak ada selesainya, karena memang akan terus musalsal, terus berantai itu. Ada yang baru al hadis mesti ada penciptanya. Loh, yang menciptakan itu siapa? Terus menerus sampai tanpa ada batas akhirnya. Nah, ada satu wujud yang niscaya ada ya, itu yang terakhir, itulah yang kemudian apa namanya disebut dengan wajibul wujud itu. Nah, kaitan dengan kita bicarakan tentang sifat Allah itu memang apa namanya Muhammadiyah sendiri ya sebenarnya juga tidak membatasi hanya 13 sifat yang wajib ya. Ya, sifat Allah itu karena dia melekat terhadap zatnya sendiri, bisa lebih banyak dari 13 itu ya, bisa lebih banyak sekali. Nah, memang ada paham-paham agama, aliran-aliran teologi itu yang tidak meyakini ada sifat-sifat Allah. Jadi misalnya Mu'tazilah itu tidak meyakini ada sifat Allah ya. Jadi sifat itu bukan sifat yang tapi itu bagian dari zatnya itu sendiri. Maka Mu'tazilah itu punya usul khamsah namanya itu. Ya, Mu'tazilah termasuk paham yang cukup berjasa dalam dunia Islam. Kenapa saya? Ya, karena memang pada zaman Al-Ma'mun itu banyak penerjemahan-terjemahan apa namanya tulisan-tulisan Yunani yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Ya, walaupun juga meninggalkan sisa-sisa perdebatan yang tidak kunjung selesai, misalnya berkaitan dengan apakah Al-Quran itu makhluk atau qadim. Nah, ini kan nggak selesai ya. Nah, Mu'tazilah termasuk yang nggak percaya dengan sifat Allah. Ya, dia punya usul khamsah namanya, pokok-pokok 5. Yang pertama adalah tauhid. Ya, Allah itu esa. Ya, jadi tidak ada yang lainnya. Ya, sifat itu bagian dari zatnya itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua al-adalah. Ini doktrin mereka, keadilan. Ya, keadilan Allah itu ketika orang itu melakukan kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan. Ketika orang itu melakukan keburukan maka akan mendapatkan kebaikan. Itu bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Perintah untuk mengajak kebaikan, mencegah untuk kemungkaran. Kemudian al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Ya, kemudian yang kelima manjilatu bainal manjilataini. Jadi di antara kedua surga dan neraka. Ya, jadi ini perdebatan tentang apakah orang mukmin yang melakukan dosa besar itu kafir atau tidak. Nah, Mu'tazilah punya pandangan dia berada di antara dua tempat itu, manjilatu bainal manjilataini. Ya. Ada lagi satu misalnya paham yang tidak percaya dengan sifat Allah adalah Jahmiyah. Ini juga nggak percaya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan Muhammadiyah ya termasuk barangkali ada sedikit yang ngambil dari misalnya kalau Asy'ariyah itu menyebut qidam baqo pakai lafadz qidam baqo gitu ya.
Ya, Muhammadiyah pakai apa? Pakai awal wal akhir. Ya kan? Tapi secara bahasa Hampir sama. sama. Ya, bakok, hitam, bakok, saat yang baru dan yang tetap. Ya, tapi Muhammadiyah menggunakan hal itu. Artinya bahwa ini satu produk intelektual Muhammadiyah sendiri. Ya, yang walaupun para perumus tarjih awal itu kita tidak memungkiri ilmu itu kan tidak missing link, Mas. Iya. Ilmu itu menjadi berantai. Dan barangkali para pencetus tarjih orang-orang awal ini termasuk yang membaca ilmu kalam, Asy'ariyah dan itu pasti ya. Iya, pasti. Saya khusnudzon itu sudah pasti. Ya, beliau-beliau yang merumuskan tentang ini pasti membaca hal itu. Tapi ini bagian dari keyakinan sehingga kemudian diramu, dia bahasanya kan ditarjih. Ya, tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Ya, ini kaitannya dengan apa namanya paham-paham di dalam agama. Jadi ini satu hal yang orisinil. Ya, walaupun tadi saya katakan ilmu itu tidak missing link. Itu Mas, ilmu itu mesti bersambung terus menerus. Tapi tidak kemudian bahwa Muhammadiyah itu Asy'ariyah, tidak. Tidak. Muhammadiyah juga tidak menyebut dirinya. Tidak. Dalam hal teologi tidak pernah menyebut dirinya Asy'ariyah. Dalam hal fikih juga tidak menyebut dirinya sebagai seorang Syafi'iyah. Ya, ini apa namanya paham keagamaan, paham agama yang punya kekhasan. Ya, bagian dari tradisi intelektual yang ini terus berkembang, terus inovasi, dan saya kira juga tidak ada hal yang stagnan di dalam Muhammadiyah, terus bergerak. Kira-kira gitu, Mas Yogi. Barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Baiklah, pendengar Radio Purnama City, untuk Anda yang ingin bertanya tentang kajian yang kita bahas pada kesempatan kali ini, pertanyaan bisa dikirimkan ke nomor WhatsApp ya di 0857 7545 4371. Dan acara ini berkolaborasi dengan Lazismu Wonosobo, Majelis Tabligh PDM Wonosobo, dan Radio Purnama City serta MTV Channel WhatsApp. Kita masih dalam kajian kitab iman, bab iman kepada Allah, bahwa Allah itu wajibul wujud, dan nanti kita akan lanjutkan kembali. Tapi sebelumnya Cak, untuk kita iman kepada Allah ya, dalam artian mempertebal sebagai orang awam, seperti itu. Hal-hal yang perlu ataupun yang harus segera kita laksanakan seperti apa untuk meyakini Allah. Jadi apa namanya, iman itu harus terus dipupuk. Ya, iman itu harus terus dipupuk. Tidak boleh kemudian apa namanya cukup dengan kita hanya mendengar ya, lalu kemudian kita percaya gitu. Itu harus dipupuk terus. Dengan apa? Amal soleh itu bagian dari memupuk keimanan. Kemudian tadi saya sudah katakan, menghadiri majelis-majelis ilmu itu juga bagian dari memupuk keimanan. Jadi iman itu harus terus disiram, Mas. Ya, seperti tanaman, ya harus dipupuk, disiram, ya supaya kemudian apa? Supaya iman terus mengembang dan kemudian melahirkan amal soleh. Kan intinya di situ. Jadi iman dan amal soleh itu satu hal yang tidak bisa terpisah. Ya, jadi ya kalau kita bicara tentang iman kepada Allah, kalau kita menggunakan terminologi tauhid rububiyah, maka orang kafir itu iman, Mas. Ya kan? Ketika ditanya man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ketika mereka orang-orang kafir jahiliyah ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya adalah Allah. Tapi orang kafir ini tidak menyembah, tidak dapat. Ya gitu ya. Jadi padahal di dalam tarjih ini dikatakan apa? Al-ahadu fil uluhiyati wa sifati wa af'alihi. Jadi Allah itu apa namanya? Esa tentang ketuhanannya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Ya, jadi tentunya apa namanya? Baik dalam uluhiyah dan rububiyah itu satu kesatuan. Ya, makanya sisi kelemahan kalau kita mencoba melakukan kritik terhadap tiga terminologi tauhid itu, kalau tauhid itu kemudian dibuat ada uluhiyah rububiyah, maka orang kafir pun
dia bertauhid rububiyah. Cuma kemudian dia tidak mau beribadah kepada Allah, dia menyembah yang lainnya. Ini jadi itu beberapa hal kaitan dengan bagaimana kemudian kita membuat iman kita kepada Allah terus meningkat. Di antaranya adalah apa? Tadi menghadiri majelis ilmu. Ya, jadi ketika kita mengenal Allah, maka dalam hal menjalankan ibadah itu kita tanpa reserve. Ya, artinya apa? Ya kali ini perintah Allah ya sudah samina wa ta'na. Kira-kira gitu. Itu ketika sudah mengenal, ya. Nah, kenapa kemudian ketika kita ini dalam menjalankan perintah itu masih untuk ogah-ogahan gitu ya, Mas. Itu mungkin kita belum mengenal Allah. Ya kan, sehingga kemudian untuk males-malesan. Jadi orang yang mengenal itu ya, maka ya ketika diperintahkan samina wa ta'na. Ini apa? Maka ilmu mengenal Allah itu penting. Ya, dengan cara apa mengenal Allah? Kita mentadaburi Al-Qur'an. Itu bagian mengenal Allah. Kita tahu Allah menjelaskan dirinya sendiri. Itu ya saya kira kita tidak akan bisa menemukan itu kalau tidak membaca Al-Qur'an. Itu pendekatan bayaninya. Ya. Nah, pendekatan akalnya, burhaninya itu adalah apa? Ya, tadi itu kita menggunakan logika. Bagaimana kita meyakini sesuatu yang maha besar itu sebagai satu pencipta, lalu siapa yang menciptakan? Ini kan khas ilmu kalam kan begitu ya, Mas? Khas ilmu kalam. Ya kan? Ya pastilah ada sesuatu yang menciptakan. Lalu siapa yang menciptakan pencipta itu? Itu akan dikejar terus-menerus, lalu kemudian muncullah satu konsep tentang wajibul wujud itu. Kenapa kalau itu tidak ada pemutusnya, maka rantai itu tidak akan pernah ada kata terakhir, musalsal, terus menerus itu, sehingga kemudian di antara wujud yang terakhir yang niscaya adanya tanpa tergantung dengan yang lainnya, itulah yang disebut dengan wajibul wujud. Ya, jadi itu berkaitan dengan cara bagaimana kemudian kita itu iman kita kepada Allah terus meningkat, ya dengan cara dipupuk itu. Ya, maka surat Al-Hujurat ayat 15 Allah berfirman, innamal mu'minuna, hanya saja, ini ada khasar itu, ya, ada sudah dibatasi. Orang mukmin itu siapa? Alladzina amanu billah, yaitu orang yang iman kepada Allah, wa billahi, ya, amanu billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Semalam yartabu, kemudian tidak ada keraguan. Tidak ragu-ragu. Ya, para sahabat itu sebelum dia mengenal sholat, ya keimanan kepada Allah itu sudah begitu luar biasanya. Ya, sebelum mengenal zakat, ya keimanan, karena memang dari awal Rasulullah di Makkah itu memang dakwah yang dilakukan adalah dakwah tentang keimanan. Iman kepada Allah. Bagaimana la ilaha illallah itu betul-betul ditancapkan dalam hati para sahabatnya itu. Ya, kan gara-gara la ilaha illallah itu kemudian banyak orang menolak itu, Mas. Karena itu punya dampak. Dampaknya apa? Dampaknya hilanglah jabatannya, hilangnya orang ingin menghormatinya. Ya, kenapa? Karena tadi tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi, yang dianggap paling, ya kan? Entah itu dia jabatannya, entah hartanya, entah anaknya, ya. Itu kalau kita masih menganggap itu semua itu yang penting, ya berarti itulah Tuhan kita. Itu kemudian dikecualikan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika sudah iman kepada dan Rasulnya, sumalam yartabu, kemudian tidak ragu, ya, yakin, ya, untuk bisa membuat dia yakin bahwa Allah itu adalah Rabbuna, ya, dan dengan cara belajar itu, Mas, nggak mungkin, ya, meyakini sesuatu tanpa ada keraguan sedikit pun dalam hatinya, itu kalau tidak belajar. Ya, itu harus dengan belajar, mengenal penjelasan-penjelasan, ya. Baru kemudian setelah mereka tidak ada keraguan, kemudian wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, baru jihad. Ya, jadi jihad itu manifestasi dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu manifestasi keimanan kepada Allah. Semua amalia ibadah itu manifestasi iman. Karena tidak berdasarkan kepada iman kepada Allah itu berat, ya. Poso,
Kan secara umum Iya. yang namanya poso itu mesti ngeleh, mesti Iya. ngelak. Itu bagian dari fitrah. Ya. Tapi karena itu bagian dari manifestasi keimanan dan secara khusus khitab itu ditujukan kepada orang yang beriman, ya, maka orang yang melaksanakan itu menjadi kuat itu karena keimanan. Ya kan? Jadi manifestasi keimanan itu. Jihad dengan hartanya, jiwanya, ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang benar. Ini cara bagaimana kemudian bagaimana membuat iman kepada Allah itu menjadi semakin kokoh, semakin kuat. Ya tadi, ya, dengan taklim, kajian itu yang kemudian akan menghasilkan kebaikan amal soleh itu. Itu, Mas. Ya, baik. Lanjut selanjutnya yaitu tentang syirik. Ya. Bahwa apakah syirik ini dalam sebuah literasi itu kan ada pembahasan tentang syirik yang tersembunyi dan syirik yang tidak. Iya. Gitu kan. Artinya apakah memang di Muhammadiyah sendiri membagi syirik seperti itu? Iya. Karena memang dari awal itu Muhammadiyah gerakannya adalah memberantas syirik, bid'ah, tahayul dan lain sebagainya. Baik. Jadi bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang syirikan itu jelas tegas sekali, ya, bahwa segala bentuk peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah itu ya bagian dari kesyirikan. Ya, syirik yang jelas itu ya nyembah-nyembah pohon, nyembah-nyembah berhala, nyembah-nyembah itu syirik yang dengan sangat jelas. Ya kan? Nah, syirkun khafiyun, syirik yang tersembunyi itu apa? Itu memang angel, ya, Mas. Jadi misalnya begini, ya, Ibnul Qayyim itu menyebutkan kita ini melakukan aktivitas ibadah yang harusnya kan kepada Allah. Ya, harusnya kepada Allah. Ya kan? Tetapi kemudian ri'a an-nas. Itu syirik, Mas. Itu termasuk, dan itu mendapat, artinya kalau dalam hukum Islamnya itu memang mendapat ini juga, mendapat hukum. Iya, dosa. Seperti itu. Iya. Maka kan di dalam aspek ibadah itu, ya, ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu meniscayakan, mengharuskan adanya keikhlasan itu hanya kepada Allah. Ya kan? Ini kan bagian dari aspek ibadah hati kan? Ya, dan ibadah hati itu, ya, ibadah itu kan mencakup umum, Mas. Jadi ibadah itu ya menyakup perkataan, perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Ya, jadi apa ibadah yang batin itu? Niat. Dan pandangan Muhammadiyah niat itu ada di dalam hati. Dan ketika niat seseorang melakukan satu aktivitas, ya, yang di dalamnya ada nilai kebaikan itu karena ria'an nas, itu termasuk syirkun khafiyun, syirik yang tersembunyi. Ya, dan itu memang nggak kelihatan. Ya kan? Tapi kalau syirik yang nampak itu jelas sekali, nyembah-nyembah pohon, ya, nyembah-nyembah kuburan, jaluk ini jaluk itu termasuk syirik. Ya, padahal tegas sekali bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Jadi ketika orang itu melakukan kesyirikan tidak bertobat kepada Allah, ya termasuk minal kabair kan. Ya, termasuk dosa besar. Ya, tentunya dosa besar itu tobatnya ya mesti lebih berat daripada dosa yang kecil gitu ya. Ya, jadi ini kaitan dengan aspek kesyirikan. Gitu, Mas Yaki. Baik. Terima kasih, Cak. Ini kita tidak terasa, Cak. Ya. Hampir di penghujung acara kita pada kajian kali ini. Insya Allah kita nanti ada di pertemuan selanjutnya masih tentang kitab iman kepada Allah. Insya Allah masih kita lanjutkan untuk sahabat Purnama Sidi, pendengar radio Purnama Sidi dan pemirsa FTTV Channel. Untuk Anda yang ingin bertanya tentang kajian yang kita bahas pada kesempatan kali ini, pertanyaan bisa dikirimkan ke nomor 0857 7545 4371. Ya. Dan akhirnya pemirsa sahabat Purnama Sidi, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih, Cak Sun. Ya, sama-sama Mas Zaki. Kali ini insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di kesempatan kali ini.
juga, Amin. bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan mentadaburi, mempelajari Islam itu sendiri. Ya, ya. Marilah kita akhiri kajian pada kesempatan kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya Yogi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi